Dia dalam keadaan sujud beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang diperintahkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita sujud maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'akhiru du'a, maka perbanyaklah kalian bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya keadaan ketika sujud dan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan di antara salah satu dikabulkannya doa, itu ketika kita sujud beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika kita sujud maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan fa ammar ruku' fa'atimu fihi Rabbi azza wa jalla. Adapun ketika kamu ruku' maka agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita ruku' kita membaca subhanallah wa bihamdi. Jadi kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita ruku'. Wa ammas sujud fajtahidu bid du'a. Adapun ketika kamu dalam keadaan sujud, maka apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fajtahidu bid du'a, maka bersungguh-sungguhlah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Faqaminun ayyustajaba lakum, maka yakinlah doa-doa kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam dua hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya sujud adalah merupakan salah satu dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa, karena doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan doa itu kita lantunkan? Ketika kita sujud, dan tidak harus sujud terakhir. Di rakaat pertama ketika kita ada kesempatan, mungkin kita sebagai makmum ada kesempatan kita berdoa, berdoalah kepada Allah. Atau di rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, atau mungkin di rakaat terakhir, tidak ada masalah. Tidak mengkhususkan ketika kita berdoa kepada Allah ketika sujud harus rakaat terakhir, tidak. Tetapi di kapanpun, di waktu kapanpun, di rakaat pertama ketika ada kesempatan berdoa kepada Allah, maka berdoa kepada Allah. Semisal kita menjadi makmum, ataupun ketika kita jadi imam, dan mungkin tidak terlalu lama-lama karena beda. Atau terutama di dalam sholat-sholat sunnah, ketika sepertiga malam, maka perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sepertiga malam itu adalah waktu yang mustajab. Rasulullah SAW dalam hadis qudsi mengatakan, yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa thuluthul lail. Bahwasanya Tuhan kita ini turun pada sepertiga malam. Maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, man yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Wa man yas'aluni fa u'tiya lahu. Siapa yang meminta kepadaku, meminta kepada Allah, aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Maka perbanyaklah berdoa, terutama ketika kita sujud beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di sepertiga malam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Karena di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada seluruh umat-umatnya, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan. Ini menunjukkan bahwasannya Allah itu akan mengabulkan seluruh permohonan hambanya. Ini menunjukkan bahwasannya Allah itu dekat sekali dengan kita, dekat sekali dengan kita. Makanya indahnya orang yang sujud itu, yaitu ketika dia berbisik-bisik di bumi, namun bisikannya didengar langsung di langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan Allah, tentang kedekatan Allah dengannya, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, qaribun rabbuna. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Tuhan kami ini dekat? Fanunajih. Jadi apakah Tuhan kami dekat, wahai Allah, wahai Rasulullah SAW? Sehingga ketika kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup dengan suara yang lirih, suara yang tegur kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ba'idul Fanunajih. Ataupun Tuhan kami ini jauh, sehingga kami cukup, sehingga kami ketika berdoa kepada Allah dengan menggunakan suara yang lantang, yang keras, yang tinggi, maka seketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah sangat dekat. Allah pasti akan mengabulkan doa-doa hambanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan Allah akan mengabulkan seluruh permohonan hambanya selama dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka penuhilah seluruh perintah-perintahku dan berimanlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allahum yarshudun, agar kalian mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sekiranya apa yang kita baca ketika kita sujud beribadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak doa-doa ataupun di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi salah satu dari ulama besar, Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau pernah mengatakan, janganlah kalian lupa 3 doa ketika kalian sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, doa yang pertama, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sekiranya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yaitu doanya adalah, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita berharap ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut kita, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akhir kita di dunia ini, Allah tutup kita dalam keadaan husnul khatimah. Karena dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Bahwasanya pada hari kiamat, pada hari pembalasan, seseorang hamba akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kondisinya ketika dia mati dunia. Dan kita berharap selalu berdoa kepada Allah ketika Allah wafatkan kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang selalu kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sujud-sujud kita, yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan bertobat kepada Allah sebelum ajal menjemput kita. Allah,
Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, anugerahkan kepadaku taubat yang benar-benar taubat sebelum ajal menjemputku. Ini yang selalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya al-insan mahallul khata' wal isyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'in wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam pasti mempunyai kesalahan. Maka apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan sebaik-baik dari kesalahan adalah mereka yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang sering kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Ini doa yang kedua yang kita baca ketika kita sujud beribadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang ketiga, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang membolak-balikkan hati. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati ini untuk selalu berada di atas jalan agama Allah, untuk selalu berada di jalan hati, untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini untuk selalu berada di atas jalan agamamu. Itulah 3 doa. Setidaknya ada referensi 3 doa yang kita baca ketika kita sujud beribadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasannya bahkan dalam sebuah riwayat ada paginya muslim, si sorenya sudah beda agama. Apapun sebaliknya, makanya oleh karenanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang membolak-balikkan hati kita ini. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekiranya Allah tetapkan hati ini untuk selalu berada di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat kami sampaikan karena sifatnya dadakan jadi belum persiapan. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Setidaknya ada sebuah ilmu, ada sebuah doa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita ketika kita sujud beribadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Yang kedua adalah Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Dan yang ketiga adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kemudian kami serahkan kepada